sarjana kita itu masih kalah dibanding dengan lulusan SMP di Denmark. Bahwa IQ kita lebih minus lagi di tahun 2012, bukan 78,6 lagi, mungkin 60 kali ya. Namanya Profesor Lan Pritchett. Beliau mengatakan kualitas pendidikan di Indonesia ini masih tertinggal 128 tahun dibanding negara-negara Eropa yang sudah maju kualitas pendidikannya. 50% anggaran pendidikan kita hilang sebelum sampai pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di malam Ramadan yang ceria ini, kita mengawali channel kita untuk kita bahas satu topik yang menarik yang sering kali viral di media sosial. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat atau pernah membahas sama teman-teman konten-konten viral di media sosial kalian. Misalkan yang lagi viral soal rame-rame di media sosial, lulusan sarjana di Indonesia itu masih kalah dibandingkan lulusan SMP di Denmark atau negara-negara Eropa yang sudah maju kualitas pendidikannya. Nah, ini apakah benar? Nah, kita akan cek kebenarannya di sini. Oke, kita bahas soal yang rame-rame di media sosial. Kita tahu bahwa lagi rame di media sosial, lagi viral bahwa pendidikan kita, sarjana kita utamanya, itu masih kalah dibanding dengan lulusan SMP di Denmark. Nah, ini ada benar sekali. Jadi tidak ada salahnya. Dari mana kemudian orang berasumsi demikian? Itu sebenarnya setelah kita tracking berawal dari seorang pengamat pendidikan dan praktisi pendidikan di Indonesia, namanya Muhammad Nur Rizal. Dia menyampaikan bahwa kualitas sarjana di Indonesia itu masih kalah dibandingkan dengan lulusan SMP di Denmark. Data itu kemudian kita cari. Muhammad Nur Rizal ini kemudian menggunakan data dari OECD. Nah, OECD ini pernah melakukan tes riset di Indonesia pada tahun 2012, lama sekali. Nama programnya itu, tes programnya adalah Program for the International Assessment of Adult Competencies. Jadi singkatannya PIAAC. Itu dilakukan di tahun 2012. Jadi sudah lama sekali, tapi baru digunakan oleh Pak M. Nur Rizal ini di tahun 2025. Sementara tes ini dilakukan di 2012 di Jakarta. Tapi menurut saya masih kompatibel penelitian tahun 2012 itu digunakan untuk 2025. Karena apa? Misalkan ada stakeholder perguruan tinggi yang tidak terima, misalkan karena ini data 2012 kok bisa dipakai di tahun 2025. Nah, itu juga bisa dibantah karena tahun 2012 kalau mereka menggunakan argumentasi 2012 ke 2025, tentu 2025 sudah lebih maju dari 2012. Nah, itu kemudian terbantahkan oleh yang viral-viral tahun 2024 kemarin, bahwa ada semacam tes yang viral juga di Indonesia ini. Rata-rata IQ bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia adalah 78,6 kalau tidak salah. Lah, kalau memang di 2012 ke 2024 stakeholder perguruan tinggi ini bilang bahwa pasti ada pertumbuhan antara 2012 sampai 2024 atau 2025, berarti secara tidak langsung dia mengatakan bahwa IQ kita lebih minus lagi di tahun 2012, bukan 78,6 lagi, mungkin 60 kali ya. Kalau dari beragam indikator itu tidak ada yang meningkat signifikan, mengingat kurikulum kita selalu berubah dan lain sebagainya. Ini membuat pendidikan kita dikatakan oleh banyak pengamat dan praktisi kita stagnan gitu. Bahkan ada namanya Profesor Lan Pritchett. Beliau mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ini masih tertinggal 128 tahun dibanding negara-negara Eropa yang sudah maju kualitas pendidikannya.
Nah, makanya atas dasar itu penelitian yang dilakukan 2012 oleh OECD yang digunakan oleh M. Nurizal, pengamat dan praktisi pendidikan kita itu ya masih relevan untuk dijadikan perbandingan. Data yang ditemukan dari OECD itu adalah 69%, hampir 70% masyarakat Indonesia, khususnya sarjana di Indonesia itu masih di bawah standar minimum kompetensi. Jadi kompetensinya masih di bawah minimum, di bawah standar gitu maksudnya. Mengarah pada apa sebenarnya kita kemudian dijustifikasi kalah dengan anak lulusan SMP di Denmark. Nah ini kalau kita lihat ternyata mengacunya pada tingkat literasi, kemampuan literasi dari para sarjana di Indonesia. Kemampuan literasi di Indonesia mungkin teman-teman tidak perlu riset ya, teman-teman bisa lihat di sekelilingnya itu langsung tahu kualitas literasi masyarakat di Indonesia. Teman-teman pasti mendengar teori taksonomi Bloom misalkan yang dipopulerkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 kalau tidak salah. Di situ ada beberapa indikator. Yang pertama adalah menghafal, yang kedua adalah memahami, yang ketiga adalah mengaplikasikan, yang keempat adalah menganalisa, yang kelima adalah mengevaluasi, dan tingkatan yang terakhir adalah creating, menciptakan, berinovasi misalkan. Nah, kita bisa lihat di sekitar kita, mungkin teman-teman kita, teman-teman bisa tes, bisa uji, kita itu masih di level 1, jadi masih menghafal. Misalkan ada teori, kita hanya sebatas menghafal aja teori itu, tapi sebenarnya tidak benar-benar bisa memahami gitu. Di level 2 kan memahami. Apa contohnya? Misalkan teman-teman bisa lihat banyak orang menggunakan diksi misalkan atau kata yang mereka bahkan tidak mengerti apa arti kata itu, definisi kata itu. Apalagi kita kalau bicara soal etimologi itu lebih jauh lagi ya. Untuk memahami aja arti katanya agak susah. Misalkan teman-teman ya, karena kita lagi suasana Ramadan ini, kalau teman-teman sering tertukar kan menggunakan bahasa subhanallah dan masya Allah, itu penempatan kata yang seringkali tertukar ya kan. Kenapa tertukar? Karena teman-teman banyak yang tidak memahami, mengerti tapi tidak memahami. Akhirnya di poin ketiga bermasalah, mengaplikasikan itu lebih bermasalah lagi gitu pada akhirnya. Mungkin teman-teman bisa kemudian mengkomparasikan dengan kenapa lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu tidak linier dalam bidang kerjanya dengan kuliah yang dia tempuh atau jurusan yang dia ambil waktu kuliah. Nah, teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman dari sarjana pertanian kerjanya di perbankan, sarjana politik kerjanya di koperasi misalkan, atau ya macam-macam. Kalau misal kita lihat programnya Pak Prabowo, kita perlu mandiri, kemandirian pangan, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ada berapa ratus ribu lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang dia lulus dari Fakultas Pertanian. Itu pastinya sudah bakal membuat kita lebih maju mestinya ya. Tapi kita kan masih kalah dibanding Vietnam, Thailand dan lain sebagainya. Ya karena kita lemah dalam poin pertama, kedua dan ketiga. Teman-teman bisa lihat, bisa potret kenapa masyarakat di Indonesia, sarjana di Indonesia itu bekerja di luar jurusan yang dia tempuh dalam perguruan tingginya waktu itu. Apalagi yang keempat ada menganalisa, yang kelima ada kemudian mengevaluasi, yang keenam adalah creating, menciptakan. Ini tentu sangat-sangat susah ya bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, karena Profesor Lan Prinsep tadi, kita masih tertinggal 128 tahun dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang sudah mapan dunia pendidikannya. Lalu di mana letak kekurangannya? Di mana letak kesalahannya gitu ya. Kita pada kesimpulan kemudian di mana ini letak kesalahan pendidikan kita sehingga kita masih tertinggal. Bahkan dibanding negara-negara di kawasan Asia Tenggara aja kita masih kalah gitu
Dari mana? Muhammad Nur Rizal ini punya satu rumusan masalah yang menarik. Kata dia, ada beberapa hal yang membuat pendidikan kita itu masih tertinggal. Yang pertama, sistem pendidikan kita itu masih terlalu programatik. Yang kedua, bahkan dia menggunakan data dari ICW, Indonesia Corruption Watch. Dia mengatakan 50% anggaran pendidikan kita hilang sebelum sampai pada siswa. Itu data yang diutarakan oleh M. Nur Rizal yang dia peroleh dari ICW. Sebenarnya masalahnya bukan dari jumlah anggaran kita. Anggaran kita luar biasa besar, 20%. Kalau 3.000 triliun aja, 20% aja sudah 600 triliun lebih ya. Karena kalau kita 3.500, artinya itu sudah ada sekitar 700 triliun lebih ya, yang dialokasikan untuk pendidikan. Guru-guru kita lihat sudah lebih sejahtera, mereka sudah baik ya. Ini masalahnya ada pada penyerapan anggarannya. Bagaimana anggaran ini kemudian efektif membuat peningkatan kualitas pendidikan kita. Di samping itu, yang kita soroti adalah sebenarnya kurangnya peranan dari keluarga dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Orang banyak salah paham bahwa pendidikan itu hanya tanggung jawab sekolah, hanya tanggung jawab guru. Padahal pendidikan yang utama sekali itu dimulai dari keluarganya, dimulai dari ayah dan ibunya, terutama ibu nih. Jadi ibu itu kalau bahkan kita sangkut pautan dengan hal yang religi ya, bahkan ibu itu dalam agama kita, dalam agama Islam disebut sebagai madrasatul ula, diartikan adalah sekolah pertama, padahal bukan itu. Yang benar adalah madrasatul ula artinya sekolah yang utama, bukan yang pertama. Kalau yang pertama ada yang kedua, ada yang ketiga dan lain sebagainya. Tapi kalau utama itu tidak tergantikan. Jadi peran keluarga ini itu luar biasa besar. Jadi sinergitas antara keluarga dan sekolah itu sangat penting untuk mengejar ketertinggalan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan peradaban bangsanya. Mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Ini akan kita lanjut di sesi dan konten kita selanjutnya. Kalau misalkan ada yang viral-viral dan perlu kita bahas di sini, komen aja di bawah. Terima kasih. Oke, assalamualaikum.